Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tayyib. Amma ba'd, fa inna asaqal kalami kitabullah ta'ala wa kharal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita di hari ini, di mana Allah tabaraka wa taala mudahkan ya kepada kita untuk berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bersilaturahim, bertatap muka, kaum muslimin berkumpul di dalamnya, dan tentu saja berkumpulnya dalam rangka ya untuk melaksanakan ketaatan, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan salat berjamaah, dengan berzikir ya, dengan tentu saja apa yang sedang kita laksanakan sekarang dengan talabul ilm ya. Walaupun talabul ilm, menuntut ilmu agama, termasuk ke dalam zikir ya, termasuk ke dalam zikir kata para ulama. Karena zikir, ada zikir yang sifatnya khusus ya, seperti menyebut kalimat thayyibah, membacakan seperti alhamdulillah, Allahu akbar ya, la ilaha illallah, subhanallah, dan lain sebagainya. Ada pula zikir secara umum. Maka zikir secara umum adalah ibadah. Apapun bentuk ibadah tersebut, mau itu sholat, mau itu baca Quran, mau itu seperti yang sedang kita laksanakan insyaallah ya dalam rangka menuntut ilmu agama, itu semua adalah zikir yang insyaallah ta'ala akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Taib. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah ya hati-hati manusia akan merasakan tumakninah, akan merasakan tenang. Taib. Demikian pula seorang yang menuntut ilmu agama khusus, kata Allah tabaraka wa taala, nazalat alaihimus sakinah, akan turun perasaan sakinah, rasa nyaman, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan berikan sifat rahmah kepada mereka ya, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi makhluk-makhluknya yang tinggi. Tapi di antara kemuliaan yang besar bagi seorang muslim dan nikmat yang besar pula bagi seorang muslim adalah dengan kita dipermudah untuk mempelajari ilmu agama. Taib. Dan ikhwas sekalian, bahwa jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, ketahuilah ini nikmat yang mungkin sebagian dari saudara-saudara kita sekarang di Filistin tidak merasakannya ya. Nikmat yang mungkin taib sebagian kaum muslimin lain bahkan ya mereka merasakan kesulitan untuk mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita rasakan di hari ini ya. Mereka untuk melangkahkan kaki ke masjid saja taib khawatir, takut ya, untuk keluar rumah saja mungkin sudah dihantui ya, ketakutan akan dilukai, ketakutan untuk dizalimi dan lain sebagainya ya. Maka dari itu ini nikmat yang begitu besar, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat aman ini, dan tentu saja ya tidak pernah bosan kita untuk terus sama-sama saling mengingatkan ya, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah yang sangat-sangat luar biasa, mendapatkan kezaliman ya dari orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jalan keluar dan pertolongannya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Taib.
Adapun yang berkaitan dengan pembahasan kita, ya, maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun ada kaitannya dengan apa yang kita bahas tentang syukur ini insyaallah. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita pun penting selain kita meyakini, selain kita menyadari, selain kita betul-betul meyakini sebaik-baiknya bahwasanya apapun yang kita rasakan dari nikmat merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita pun harus mewaspadai hal-hal yang bisa membuat kita terjauhkan dari Allah Tabaraka wa taala. Ya, dan tentu saja setiap keburukan, setiap hal-hal yang menimbulkan kejelekan baik di dunia ataupun di akhirat, itu semua bersumber ya dari salah satu makhluk Allah Tabaraka wa taala, taib, yang dia ini banyak sekali menjerumuskan manusia ke dalam berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ya, siapa lagi kalau bukan iblis laknatullah alaihi. Taib, sehingga insyaallah ya kita akan cari tahu sekiranya apa saja ya yang menjadi makar, yang menjadi tipu daya, yang menjadi fitnah, ya, ujian cobaan yang datang dari sisi iblis laknatullah alaihi. Taib, sehingga betapa banyak manusia tergelincir, ya, betapa banyak manusia ya tidak mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dengan apa yang Allah Tabaraka wa taala inginkan dari mereka semua. Taib, sehingga insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini akan berkaitan tentang tipu daya makar-makar yang datang dari iblis laknatullah alaihi. Taib. Adapun iblis sendiri sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, ya, dia berjanji bahwasanya setelah Allah Tabaraka wa ta'ala tetapkan, gariskan bagi dirinya akan menjadi seorang yang sesat, ya, makhluk yang Allah Tabaraka wa ta'ala sudah tetapkan pasti akan masuk ke dalam neraka, ya, maka dia pun berjanji, ya, taib, karena saking sombongnya dia, taib, untuk menyesatkan manusia, untuk membuat manusia tidak lagi berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Kata Allah Tabaraka wa taala, ya, menukil ucapan iblis yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, ya, karena engkau wahai Rabbku telah membuatku atau telah menetapkanku sebagai makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, benar-benar, ya, aku akan duduk, ya, akan duduk di hadapan jalan-jalan mereka. Taib, dari jalan-jalan lurus yang dimiliki oleh manusia, maksudnya akan menghalangi. Iblis laknatullah alaihi akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang itu bisa membawa mereka kepada keselamatan. Taib, jadi sudah pasti ketika seseorang terpalingkan dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, maka iblis laknatullah alaih punya andil di sana, ya, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Insyaallah akan kita bahas, ya, beberapa dari makar-makar tipu daya iblis yang mungkin, ya, hal tersebut sangat-sangat kita ketahui atau kita rasakan dan kita bisa menghindarinya insyaallah taala. Taib. Kemudian kata iblis tidak berhenti sampai di sana, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian kata iblis, sungguh benar-benar akan aku datangi mereka semua, itu manusia, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, demikian pula dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau wahai Rabbku, wahai Allah Tabaraka wa taala, kata iblis, ya, engkau tidak akan mendapati mereka manusia bersyukur kepadamu. Taib, di sini sudah bisa kita ambil satu faidah, ya Pak, bahwasanya salah satu yang iblis inginkan, salah satu tata cara iblis, ya, untuk, atau salah satu tujuan iblis, ya, kepada manusia apa? Agar manusia lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang pertama. Oleh karena itu akan kita bahas nanti insyaallah secara khusus tentang masalah syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala. Itu adalah salah satu hal yang begitu penting, karena itulah keinginan iblis. Ya, salah satu keinginan iblis yang paling utama, yang paling besarnya adalah agar kita lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini janji iblis, ya. Ayat ini menukilkan tentang bagaimana iblis benar-benar berjanji ingin agar kita semua tidak masuk ke dalam jalan yang lurus,
tidak selamat ya, dan tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah Tabaraka wa taala menyebutkan pula ya di dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-11 sampai ke-16 ya. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah aku ciptakan kalian, aku telah berikan kepada kalian bentuk wajah ya, rupa dan masing-masingnya sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa taala tetapkan bagi makhluk-makhluknya tersebut. Thumma qulna lil malaikati isjudu, kemudian aku katakan kepada para malaikat, aku perintahkan kepada mereka untuk bersujud li Adam, kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, ya, di mana iblis ya tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Qala ma mana'aka alla tasjuda li idh amartuk. Kemudian Allah berkata kepada iblis, ya, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk bersujud? Qala ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, ya, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih baik daripada dirinya. Mulai muncul apa ini? Kesombongan, ya, kesombongan. Taib, di mana yang namanya kibar itu ya adalah sifat yang begitu buruk. Kata Allah Tabaraka wa taala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji dzarrah dari kesombongan. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, al-mutakabbirun, ya, mereka orang-orang yang sombong akan dibangkitkan hari kiamat. Taib, mereka itu hanya sebesar semut ya, fi suratir rajul, tetapi bentuknya seperti laki-laki. Dihinakan betul orang-orang yang sombong. Kenapa? Pada hakikatnya sombong pertama kali diperlihatkan oleh siapa? Oleh Jibril, subhanallah, afwan, oleh iblis ya, lanatullah alaih ya, di mana iblis taib dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Dengan alasan apa? Ya, kata iblis, engkau menciptakanku dari api wahai Rabb, dan engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan api lebih baik daripada tanah, kata iblis laknatullah alaihi. Taib. Qala fahbit minha. Ya, maka Allah pun menjawab ucapan iblis tersebut, maka keluarlah engkau dari surga. Ya, keluarlah engkau dari surga. Taib. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya, maka tidak pantas, kata Allah Tabaraka wa taala, ya, untuk engkau tinggal di dalamnya sedangkan engkau dalam keadaan sombong. Ya, di sini pun menjadi faidah juga sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis ya. Kata Nabi, orang yang punya sombong akan masuk surga, sama. Kata Allah, tidak pantas di dalam surga ada sifat kesombongan yang dibawa oleh iblis laknatullah alaihi. Tayyib, fakhruj innaka minas saghirin. Ya, keluarlah engkau, sesungguhnya ya engkau termasuk di antara tayyib orang-orang yang sesat, tayyib, atau makhluk-makhluk yang sesat. Tayyib. Maka ketika Allah Tabaraka wa taala perintahkan iblis untuk keluar dari surga, ya, sudah pasti berarti bahwasanya iblis dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tayyib. Terkandung faidah makna, kata para ulama, diantaranya bahwasanya dengan dikeluarkannya iblis dari surga, maknanya bahwasanya Allah telah gariskan, tetapkan bagi iblis laknatullah alaihi untuk dia tinggal di dalam neraka. Taib. Sehingga kata iblis apa? Qala anzirni ila yaumin yub'atsun. Taib, akhirkan wahai Rabb, akhirkan, jangan engkau lemparkan aku ke dalam neraka saat ini. Akhirkan sampai ya hari di mana manusia akan dibangkitkan olehmu. Taib. Qala innaka minal munzarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk di antara yang akan diakhirkan. Ya, artinya dikabulkan permintaan iblis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan. Nah, setelah itu barulah iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, membacakan ayat seperti yang dalam surat Al-A'raf tadi. Kata mereka, kata iblis apa? Karena engkau telah membuatku, menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan menghalangi manusia. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan mereka, menyesatkan mereka semua, dan akan kau dapatkan bahwasanya ya mereka bukanlah makhluk-makhluk yang bersyukur kepada dirimu. Taib. Yaitu diantara kisah bagaimana kesombongan iblis laknatullah alaih ya di dalam menyesatkan atau janji dia untuk menyesatkan manusia. Taib. Kemudian dalam surat Shad
ayat ke-82 dan 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kata iblis, taib, dia pun sama, berjanji pula dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika, dia bersumpah dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah tabaraka wa taala, dengan izzah yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Kata iblis, fa bi'izzatika, demi kekuasaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh akan aku sesatkan seluruh manusia, illa, kecuali, nah di sini ada yang dikecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ini ikhlas di dalam amalan-amalannya. Taib, ini menjadi salah satu kisi-kisi bagi kita ya Pak, bahwasanya iblis ini akan selalu mendatangi setiap manusia. Taib, iblis ini akan terus berusaha agar setiap manusia yang berada di atas kebaikan untuk keluar dari kebaikan tersebut. Iblis akan berusaha agar manusia tergelincir masuk ke dalam neraka bersama dengan dirinya di hari kiamat nanti. Taib. Akan tetapi ada yang dikecualikan, siapa? Di antaranya orang-orang yang ketika ibadah dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika ibadah murni, ibadahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini menunjukkan ya salah satu ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan tersentuh adalah mereka, taib, orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Taib. Kemudian ya Allah tabaraka wa taala pun telah perintahkan kepada kita secara tegas agar jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan syaitan. Yang mana syaitan ini merupakan bala tentaranya siapa? Iblis. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-168, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan tersebut bagi kalian adalah musuh yang benar-benar nyata. Taib. Di dalam ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah ayat 169 kata Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu akan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan berbagai macam keburukan dan sifat-sifat keji. Taib. Wa an taqulu, dan agar kalian berbicara 'ala Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, ma la ta'lamun, yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Taib. Sehingga di sini diantara ya sebelum kita bahas secara terperinci beberapa tipu daya iblis ya, diantaranya secara umum, taib, iblis dan bala tentaranya syaitan akan berusaha untuk agar kita berbuat keburukan, berbuat kejelekan, berbuat maksiat ya, bagaimanapun bentuk maksiat tersebut ya, sekecil apapun bentuk maksiat tersebut. Tentu saja yang paling besarnya mereka akan membuat atau berusaha ya agar manusia terjauhkan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid yang akan menyelamatkan mereka. Sedangkan iblis ya dia ingin agar manusia tidak selamat. Tapi maka yang paling besarnya ya, yang paling besar akibat yang membuat manusia tidak selamat yaitu apa? Syirik ya, atau kufur, lawan dari at-tauhid. Tapi maka tauhid yang akan dirusak dari tengah-tengah manusia. Tapi manusia dibuat oleh iblis menjadi kabur ya, yang awalnya beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian ibadahnya menjadi terusakan ya, tercampur dengan berbagai macam praktek-praktek kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang salah ya, keberanian mereka untuk menetapkan ada hak-hak yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetapkan kepada yang selain Allah tabaraka wa taala. Dari diibadahi itu yang paling utamanya, dicintai pula sama. Taib, seorang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, maka yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia peruntukan rasa takutnya lebih besar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia telah melakukan kesyirikan ya. Taib, takut kepada jin, takut kepada syaitan ya, takut kepada apapun itu ya, yang ini merupakan makar-makar syaitan dan iblis zaman sekarang melalui bala tentaranya, baik dari kalangan syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia ya, karena syaitan itu ada dari jin, ada dari manusia ya, di mana mereka berusaha sebisa mungkin agar kaum muslimin rusak tauhidnya. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah ya kesyirikan, kekufuran. Ketika rasa takut ini lebih besar daripada rasa takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan.
Sehingga anak-anak zaman sekarang mereka dididik untuk takut kepada jin, takut kepada syaitan, ya, dengan tontonan-tontonan, doktrin-doktrin yang itu semua dusta, bohong sama sekali. Ya, apalagi zaman sekarang kita lihat banyak orang yang membumbui, ya, kisah-kisahnya itu dengan kebohongan demi kebohongan, ya, demi menjual sesuatu yang menurut dia adalah kebaikan. Ya, untuk apa? Untuk masalah dunia, padahal ya tanpa dia sadar dia telah dijadikan, ya, alat oleh syaitan, dan lebih umum lagi oleh iblis, ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan-jalan kebenaran. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, agar kalian semua berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalian ketahui, ya. Berbicara tentang Allah Tabaraka wa taala dengan tidak berdasarkan kepada ilmu. Berbicara tentang agama, tentang din, tentang syariat, ya, kemudian tidak dilandasi oleh ilmu agama, ini pun merupakan salah satu tipu daya syaitan. Ya, ini pun merupakan salah satu cara agar manusia terpalingkan dari kebenaran. Sehingga hendaknya kita berhati-hati dalam perkara-perkara yang seperti ini. Di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 268, kata Allah Tabaraka wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya, ya, syaitan akan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan akan memerintahkan kalian untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang keji. Ini merupakan salah satu tipu daya syaitan. Ya, manusia zaman sekarang mereka menjadi takut miskin, takut tidak memiliki harta. Ya, maka ketahuilah ini merupakan dalil ayat di mana ini merupakan salah satu tipu daya syaitan dan iblis tentu saja. Kalau kita lihat orang zaman dahulu, jangan jauh-jauh, siapa Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sama sekali tidak pernah takut terhadap yang namanya kemiskinan. Kalau bersedekah, beliau dikatakan beliau itu bersedekah lebih cepat dari angin. Ya, saking cepatnya beliau bersedekah, tidak sulit beliau untuk mengeluarkan harta, memberikan apa yang beliau miliki untuk para sahabatnya, untuk siapapun dari kalangan kaum muslimin. Ya, sampai orang-orang Badui mengatakan ketika dia mendapatkan pemberian dari Rasulullah yang begitu banyak, karena ketika minta sama Rasulullah nggak lama-lama dikasih. Ya Muhammad, beri aku ini, diberi oleh Rasulullah. Ya Muhammad, beri aku ini, diberi oleh Rasulullah SAW. Kan orang Badui demikian, ya, mereka tidak sopan kepada Rasulullah karena memang mereka jauh dari peradaban. Melihat Rasulullah demikian adabnya, akhlaknya, dia pulang ke kaumnya, kata dia apa? "Wahai kaumku, masuk Islam kalian semua, karena Muhammad kalau memberi dia tidak takut fakir." Ya, dengan kedermawanan Rasulullah SAW membuat banyak orang masuk Islam. Salah satunya apa? Karena beliau tidak takut miskin. Ya, dan syaitan yang diperintahkan oleh iblis laknatullah alaihim berusaha membuat kaum muslimin, manusia, ya, baik dari zaman setelah Nabi bahkan sampai sekarang, untuk mereka ini takut terhadap yang namanya kemiskinan, takut terhadap kefakiran. Ya, kita dengarkan manusia, orang-orang zaman sekarang ucapannya itu dunia terus, ya, penghasilan terus, untung demi untung terus, itu yang dibicarakan oleh mereka semua. Ya, sampai-sampai kadang-kadang sudah jelas di sana ada perbuatan yang haram, di sana ada penyelisihan terhadap syariat, di sana ada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena alasan ingin agar dia dapat dunia, ya, atau bahkan kadang-kadang bahasanya itu dengan istilah-istilah yang berlebih-lebihan. Ya, kalau saya sih supaya dapur ngebul saja, padahal dia punya segala sesuatu itu. Ya, tetap dia mencari dunia demi supaya anak dan istri saya bisa makan, padahal tanpa itu pun anak istrinya bisa makan. Ya, yang dia lakukan apa? Menyelisih perintah Allah, menabrak semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut miskin, karena dia mendengar ajakan-ajakan iblis. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian dia akan, setelah menakut-nakuti dari kefakiran, syaitan akan terus, ya, memerintahkan kalian semua untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang keji. Akan terus digiring untuk maksiat, akan terus digiring untuk menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari awalnya apa? Ditakut-takuti miskin. Ya, seakan-akan miskin, ketika seorang menjadi miskin maka selesai hidupnya. Tidak. Seakan-akan ketika seorang sudah menjadi yang tidak memiliki harta sama sekali, seakan-akan dia tidak bisa lagi, ya, hidup sama sekali. Kata siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan begitu luar biasanya. Ya, Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita banyak hal tanpa kita minta bahkan. Ya. Memangnya pernah kita ketika dalam perut ibu kita minta sama Allah untuk diberikan nutrisi? Ya. Nggak pernah. Allah kasih sama kita secara cuma-cuma.
Betapa banyak rizki-rizki datang kepada kita tanpa kita duga-duga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengecilkan Allah, naudzubillah, ya semoga Allah mengampuni kita semua. Taib. Dan kita mengecilkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rasa takut kita terhadap kemiskinan, terhadap kefakiran, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau teringat bahwasanya beliau masih memiliki beberapa dinar, ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak suka membawa dinar-dinar tersebut. Taib. Ya, kata Rasulullah kepada Aisyah, "Ma fa'alat dananir?" Wahai Aisyah, di mana dinar-dinar yang pernah aku miliki? Tapi bila diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, kata Rasulullah apa? Sedekahkan semuanya, berikan semuanya. Ya. Taib. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak ingin pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dunia, ya. Tapi itulah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sebagian dari para sahabatnya. Tapi walaupun sekali lagi, ya bukan berarti kita tidak boleh untuk bekerja, tidak boleh untuk mencari harta dan lain sebagainya, boleh. Ya, akan tetapi tetap jangan sampai pekerjaan, penghasilan kita itu menjadi penghalang kita untuk menjadi orang yang saleh. Ya, sebagaimana kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ni'ma mali saleh li rajulin saleh." Ya, limar saleh, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya, dia punya harta tapi tetap dia menjadi seorang yang saleh, tetap dia bertaat, dia tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, yang pasti, ya, syaitan mereka menakut-nakuti manusia untuk menjadi orang yang fakir, ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Syaitan itu menginginkan agar manusia itu benar-benar tersesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh sekali. Tayyib. Ya, maka itu di antara tipu daya syaitan secara umum, ya. Syaitan dan iblis secara umum. Tayyib. Kembali kepada ayat yang tadi kita bahas di awal, ya, bahwasanya di antara yang diinginkan, ya, oleh iblis laknatullah alaih agar manusia ini lupa dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus menanamkan, ya, untuk kita terus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, tapi jangan lupakan itu bahwasanya ini merupakan pemberian Allah tabaraka wa taala, yang mana biasanya dari syukur, ya, kita akan merasakan nikmat di dalam hati. Ya, insya Allah semua kita sudah merasakan, ya Pak, ketika kita bersyukur bagaimana rasanya nikmat, nyaman sekali hati kita kalau kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kenyamanan tersebut tidak jarang Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, Allah mudahkan hati kita untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dari syukur seseorang bisa lebih kuat ibadahnya karena dia bersyukur kepada Allah, akhirnya dia bersedekah. Karena dia bersyukur kepada Allah, akhirnya dia sisihkan sebagian waktunya untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, karena salah satu bentuk syukur terbaik adalah dengan kita ibadah. Ya, dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah begitu banyak. Nikmat Allah sangat-sangat besar, ya, sehingga kita penting untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan ingat, salah satu cara untuk atau tujuan iblis yang paling besar adalah agar manusia lupa bersyukur, ya. Dan sebagaimana kita lihat orang-orang yang tersesat, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka berada di atas kesesatan, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah beri kepada dia harta, Allah beri kepada dia tubuh, Allah yang menciptakan dia. Tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah, tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau mengakui bahwasanya itu merupakan pemberian Allah tabaraka wa taala, sehingga selanjutnya seharusnya, ya, dia benar-benar beribadah, tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia mengikuti langkah-langkahnya iblis untuk menyesatkan manusia. Taib. Tahir ibn Ashur, salah seorang sahabat, salah seorang ulama, beliau mengatakan tentang ayat tadi, ya, tentang bahwasanya syaitan, iblis akan membuat manusia tidak bersyukur, ya. Kenapa? Karena memang syukur itu, adalah satu permasalahan yang sangat-sangat penting. Permasalahan atau termasuk di antara ibadah yang paling penting, ya. Kenapa? Karena manusia ketika dia sudah memiliki atau dia terjatuh ke dalam bentuk kufur, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dari sanalah seseorang akan banyak melakukan
berbagai macam keburukan-keburukan. Ya. Dari sanalah dia akan terjatuh ke dalam berbagai macam maksiat-maksiat, dosa-dosa. Ya. Taib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Ya. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya, nikmat taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat ini. Ya, Islamnya akan ditambah kuat, imannya tambah besar. Taufiknya akan semakin banyak, hidayahnya akan terus Allah Tabaraka wa taala berikan kepada dirinya. Tetapi kalau seseorang kufur, ya, seseorang tidak mau bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas pemberian-pemberian Allah yang begitu banyak, diancam oleh Allah dengan apa? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat-sangatlah keras. Taib. Dan azab bukan hanya di akhirat saja, azab pun ada di dunia. Ya, dan salah satu azab yang paling mengerikan apa? Ketika Allah sesatkan manusia. Taib. Allah tidak beri hidayah. Allah butakan mata-mata dan hati-hati mereka, sehingga mereka tidak mau melihat apa yang jauh lebih baik untuk dirinya. Hatinya mati, tidak memiliki rasa untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ya, yaitu apa? Ibadah, iman, Islam dan lain sebagainya. Allah butakan, Allah cabut nikmat iman dari hatinya. Ya, itu semua diantaranya kenapa? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Dalam surat An-Nahl ayat ke-83 kata Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia itu mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian setelah itu dia mengingkarinya. Ya, maka orang-orang yang mengingkari seperti ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir itu adalah orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Adiyat apa kata Allah? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat ingkar, ya. Ingkar dari siapa? Ingkar dari nikmat yang diberikan. Lakanud itu enggak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur. Ya, itulah keadaan manusia. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi janji iblis, ya. Iblis ingin agar manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Hasan Al-Basri, ya, menyebutkan tentang ayat yang tadi kita sebutkan, surat Al-Adiyat. Kata beliau, manusia itu banyak mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat. Taib. Banyak sekali dari kalangan manusia itu ketika di dalam kehidupan menjalani kehidupannya, ya, dia suka lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali kalau sudah terkena musibah, wah, seakan-akan hidupnya sudah berakhir, seakan-akan dia sudah hancur, ya. Ketika dia kehilangan pekerjaan misalnya, seakan-akan sudah selesai. Ketika bisnisnya bangkrut, seakan-akan dia akan binasa begitu saja. Ini yang dilakukan oleh manusia. Dia lupa Allah berikan nikmat kepada dia dengan tak terhingga, banyak sekali nikmatnya. Ya, jangankan nikmat yang sudah jelas, ya, berupa tubuh dan lain sebagainya, nikmat yang sering kali kita dapatkan secara cuma-cuma saja itu begitu banyak sekali. Ya, dan kadang kita tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang kita minta kepada Allah kemudian Allah berikan, ya, itu pun sangat-sangat banyak sekali. Oleh karena itu, ya, hendaknya jangan sampai kita lupa terhadap nikmat-nikmat Allah, jangan takut terhadap miskin. Jangan mudah. Muslim, ya, zaman sekarang jangan mudah terbawa dengan ucapan motivator-motivator, sekalipun mereka mengatakan dirinya bahwasanya saya motivator muslim, motivator islami, tetapi isinya apa? Dunia saja. Ya, isinya apa? Agar kalian itu muslim itu harus kaya. Subhanallah, kata siapa muslim harus kaya? Muslim itu harus takwa, bukan harus kaya. Ya, kalau seorang muslim bertakwa, mau dia punya kekayaan, maka kekayaannya akan menjadi kebaikan, ya, baik untuk dirinya ataupun untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Sekalipun dia diberi kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kaya dia, tapi dia punya takwa, ya, tetap dia tidak sama sekali menjadi seorang yang terhinakan. Ya, siapa yang berani menghinakan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang miskin, ya, tetapi sebagaimana kita ketahui, setiap kali mendengar nama beliau radhiyallahu anhu, rasanya begitu tersemangati untuk beribadah, tersemangati untuk meningkatkan keimanan, karena begitu luar biasanya, ya, kisah-kisah tentang seorang Umar bin Khattab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, seorang yang miskin, tetapi sampai detik ini kita masih membaca ilmu yang disampaikan oleh beliau. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, ya, datang dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, seorang muslim itu bukan harus dia kaya, tetapi harus dia bertakwa.
ya maka ketika Allah bukakan pintu rizki bagi dirinya, dia akan pandai bersyukur, dia akan tidak terlena dengan harta yang dimiliki, ya dia tetap menjadi seorang yang soleh, ya. Dan ketika seandainya pun Allah tutup pintu rizki dari dirinya, maka dia pun tetap menjadi seorang yang mulia dengan ketakwaan yang dimiliki oleh dirinya. Taib. Oleh karena itu, ya para nabi pun, ya mereka diantara yang didakwahkan oleh para nabi adalah agar umatnya, kaum-kaumnya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Musa alaihissalam. Kata Musa alaihissalam sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ya idz anjakum min ali fir'aun. Ya, kata Musa, beliau berkata kepada kaumnya, udhkuru, ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Idz anjakum min ali fir'aun, ketika Allah menyelamatkan kalian semua, ya dari keluarganya Fir'aun. Taib. Demikian pula surat yang terkenal, surat apa? Ar-Rahman. Apa kata Allah? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat mana lagi? Taib, nikmat dari Rabb kalian yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk bersyukur. Allah tabaraka wa taala selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu ingat bahwasanya apapun yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naba ayat ke-6 sampai ke-12, kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda mihada, bukankah ya aku telah jadikan bumi sebagai hamparan, ya tempat yang mudah untuk ditinggali, tempat yang mudah untuk dijadikan tempat tinggal, ya untuk sementara tentu saja. Wal jibala autada, dan aku jadikan gunung-gunung sebagai pasak, ya kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menguatkan bumi supaya tidak mudah bergoncang. Wa khalaqnakum azwaja, bahkan aku ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, azwaja, berpasang-pasangan. Taib. Wa ja'alnakum subata, dan Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna naumakum subata, dan Allah tabaraka wa taala menjadikan ya tidur kalian sebagai aktivitas untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah menjadikan ya malam hari sebagai pakaian. Taib. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan Allah jadikan ya siang hari sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Taib. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami ya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bangun di atas kalian 7 lapis bumi atau 7 lapis langit sebagai atap untuk kalian semua. Taib. Ini pemberian Allah tabaraka wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita sadar bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jangan sampai kita tergeserkan dari yang seharusnya kita untuk bersyukur kepada Allah, dari yang seharusnya kita sadar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, malah mengikuti jalannya iblis untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka itulah ya yang diantara yang iblis inginkan. Taib. Di antara salah satu hal yang begitu besar yang iblis inginkan dari kita semua. Taib. Kemudian secara khusus ya khutuwat, langkah-langkah atau di antara tipu daya muslihat iblis yang paling berbahaya, yang paling besar, ya, di mana iblis menginginkan, sebagaimana sudah kita singgung tadi, menginginkan agar manusia mereka keluar dari jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang pertama kali ya yang akan dihembuskan oleh iblis adalah agar manusia melakukan kekufuran. Ya. Taib. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kurang lebih maknanya bahwasanya iblis itu akan mendatangi, syaitan akan mendatangi manusia, kemudian akan memberinya was-was, ya, akan membisikkan kepadanya berbagai macam was-was. Ya, seperti apa di antara siapakah yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, dan lain sebagainya terus menerus. Taib. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan was-was kadang-kadang datang kepada kita? Ya, itu satu hal yang jangan kita merasa kaget. Taib. Mulai detik sekarang kalau terkadang muncul keraguan dari keimanan, muncul keraguan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu jangan kaget, karena memang syaitan, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Yang namanya syaitan itu mengalir di darah-darah manusia pada aliran darahnya. Ya. Di dalam aliran darah kita itu banyak syaitannya. Ya.
Untuk apa? Di antaranya untuk menyesatkan kita. Yang paling besarnya agar kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari tauhid, dan ini satu perkara yang sangat-sangat berbahaya. Nah, ketika kita mendengarkan atau merasakan perkara-perkara yang seperti ini, maka cukup kita katakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim, sebagaimana kata Rasulullah. Ya, katakan aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah di atas ucapan tersebut, di atas keimanan tersebut. Tidak perlu kita ambil pusing. Ya, namanya was-was sudah selesai. Kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah Nabi SAW yang sudah sangat-sangat jelas sebagai bukti akan kebenaran dari apapun yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya SAW. Simpel saja, Al-Quran ya, ribuan tahun telah turun tetapi tidak berubah satu huruf pun di dalamnya. Ya, sebagaimana ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an dan sungguh bagi Al-Qur'an tersebut akan ada penjaganya. Janji Allah Tabaraka wa taala. Baik. Dan beberapa dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana disebutkan dua golongan dari penghuni neraka yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah ya, lam arahuma, kata Rasul, aku tidak pernah melihatnya, yaitu siapa? Di antaranya orang-orang yang zalim, kemudian salah satunya adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang ya, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW zaman dahulu, dan ini terjadi, tersaksikan oleh kita zaman sekarang ya, orang-orang seperti ini. Tapi ini menunjukkan apa? Kebenaran yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW ya, sehingga tidak ada celah bagi mereka yang mencela bahwasanya Al-Quran adalah karangan beliau SAW. Tidak mungkin ya, beliau sendiri adalah seorang yang ummi ya, seorang yang tidak mampu menulis, tidak mampu membaca, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan dirinya dengan diturunkannya kalamullah kepada beliau SAW, yang berbagai macam kebenaran kita rasakan ya, berbagai macam kebenaran yang ada di dalam Al-Quran bahkan kita rasakan ya sampai di kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ya, setelah masuk waktu Isya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali setelah salatul Isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya. Itulah tadi beberapa landasan ya yang menjadi dalil bahwasanya iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan, untuk membelokkan manusia dari kebenaran, dari jalan keselamatan ya, dan bahkan mereka betul-betul ya sangat-sangat berjanji menginginkan sekali hal tersebut tertimpa akan kepada kita semua sebagai umat manusia. Kemudian ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan dalam kitab Bada'iul Fawaid beberapa langkah-langkah iblis ya di dalam menyesatkan manusia. Langkah yang pertama yang tadi kita sebutkan, yaitu menyesatkan mereka dari tauhid ya, yang ini bukan salah satu, ini yang paling inti ya, paling utama. Ini merupakan intinya dakwah para nabi, ini merupakan intinya dakwah para rasul ya, salawatullah alaihim ajma'in, di mana para nabi dan para rasul menginginkan agar ya setiap manusia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang itulah merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat di dalam kehidupan di dunianya. Jadi itulah yang paling pertama akan dihembuskan kepada manusia agar mereka keluar dari jalan tauhid ya. Sehingga penting ikhwas sekalian, hidup kita ya, di dalam perjalanan kita dalam menuntut ilmu agama, dalam belajar, pastikan ada nilai-nilai tauhid yang sedang kita pelajari. Pastikan ada kajian-kajian tentang tauhid yang sedang kita pelajari ya, karena itulah yang akan menjadi inti di dalam kehidupan kita. Kalau kita salah saja dalam tauhid, maka bahaya kehidupan kita ya. Dulu kami waktu di Yaman, beberapa masyayikh itu bahkan khusus membuka pelajaran tentang tauhid ini sampai diulang-ulang ya, dari mulai kitab usul salasa, qawaidul arba, usul sittah, kemudian kitabut tauhidnya, kasyfus syubhat dan lain sebagainya, itu dibahas ya secara cepat, kemudian selesai diulang lagi dari awal, terus putar terus. Dan kita ya pasti selalu ikut pelajaran tersebut meskipun sudah sering berulang-ulang ya. Kenapa? Karena sangat takut sekali, khawatir sekali kita tergelincir dalam bab at-tauhid, yang itu merupakan salah satu langkah iblis yang paling besar ya, supaya manusia mereka sengsara dengan cara apa? Tidak mentauhidkan Allah. Kenapa? Kalau tauhidnya salah,
gagal dalam masalah tauhid, berarti dia syirik, musyrik, kufur. Meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim, meskipun dia mengaku sebagai seorang yang mengikuti Rasulullah SAW, tetapi ada praktek kesyirikan di dalam kehidupannya, ya maka dia tidak selamat nanti di akhirat, dan itu sangat-sangat mengerikan. Ya, kalau sudah tidak selamat di akhirat, berarti bagaimana? Neraka jawabannya. Ya, bagaimana kalau sudah teranggap sebagai kufur, ya, yang betul-betul keluar dari Islam, sudah berarti kekal dia di dalam neraka. Tapi oleh karena itu penting jangan sampai kita tertipu ya dari ajakan syaitan untuk tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara langkah yang selanjutnya ya, di mana iblis laknatullah alaih akan berusaha membuat manusia taib melakukan ajaran atau perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di antara langkah mereka, iblis dan bala tentaranya ya akan memperindah atau mengesankan satu hal yang baik, yang bagus ketika seorang muslim mengerjakan satu amalan, satu perbuatan yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dilabeli sebagai apa? Sebagai amalan Islami. Ya. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka itu merupakan amalan yang tertolak, kata Rasulullah SAW. Taib. Ya, di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, ketika Rasulullah berada di telaganya, ya ketika ingin memberikan minuman dari telaga beliau SAW kepada sebagian kaumnya, ya ternyata kaumnya ini, umatnya ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Ai Rabb ummati wahai Rabb, mereka adalah umatku, kenapa aku tidak boleh memberikan minum kepadanya?" Ya, dikatakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innaka ma tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan dari perkara-perkara yang baru yang tidak ada di dalam agama setelah engkau tiada. Taib. Ya, sehingga akhirnya mereka pun terjauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat-sangat rugi, ya, kerugian yang sangat-sangat besar. Dan ini salah satu jalan iblis, ya. Salah satu cara iblis agar manusia tersesat, di antaranya apa? Dibuat senang melakukan perbuatan-perbuatan, peribadahan-peribadahan yang dianggap itu bagian dari Islam padahal bukan bagian dari Islam. Taib. Contohnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya. Taib, di zaman sekarang ya banyak sekali manusia yang mereka itu menyebutkan ini motivasi Islami, motivator Islami, ya. Ada Islaminya. Seakan-akan itu merupakan ajaran Islam. Intinya apa? Bertolak belakang dengan ajaran Islam, ya, menyuruh manusia cinta dunia dengan berlebih-lebihan. Terkandung syubhat di sana, ya. Taib, terkandung satu penyamaran terhadap pola pikir manusia agar mereka tidak mau ya benar-benar mengikuti jalan hidupnya Rasulullah SAW untuk sederhana, untuk qanaah, untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mencari harta, dan lebih mendahulukan untuk ibadah dan amal soleh daripada bekerja dan mencari dunia. Taib. Ya, itu diantara beberapa hal yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin zaman sekarang, dan hal-hal yang lainnya, ajaran-ajaran yang baru ditambah-tambahi, ya. Taib. Ketika sudah ada ketentuannya dari Nabi SAW, kemudian datang orang-orang zaman sekarang menambah-nambahi dari ajaran-ajaran Nabi SAW, maka itu pun yaitu perkara yang sangat-sangat berbahaya, ikhwas sekalian, ya. Hal ini sangat-sangat mungkin sekali akan membuat manusia terjatuh ke dalam perkara yang sangat-sangat berbahaya, yaitu apa? Ya, tidak diridoinya amalan, ya, yang sangat mungkin ketika itu terjadi akan terjatuh ke dalam neraka, ya. Tapi oleh karena itu penting bagi kita, ya, untuk memperhatikan amalan-amalan kita sesuai tidak dengan ajaran Nabi, ada tidak dalilnya dari Rasulullah SAW. Taib. Kenapa ini sangat berbahaya? Ya, kenapa? Karena yang pertama, ketika amalan dianggap sebagai satu ajaran Islam, ya, padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam, ini akan membahayakan bagi agamanya, kualitas keagamannya akan berkurang, ya. Dan kita dapat di beberapa orang-orang yang zaman sekarang sudah terlanjur kadung parah dengan permasalahan ini, akhirnya apa? Mereka akan mudah sekali mencela kaum muslimin yang lain, ya. Mereka akan dengan mudahnya mencela orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah SAW. Kualitas keagamannya sudah mulai berkurang, ya. Tapi berani mencela kehormatan seorang muslim. Tidak jarang mereka melakukan kezaliman juga, yang membubarkan kajian misalnya, tapi melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Ini terjadi, ya, ini perkara yang terjadi gara-gara apa? Karena memang ya perbuatan yang baru dari agama yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan itu telah mendarah daging di dalam dirinya, dan itu telah membahayakan agamanya.
Taib. Kemudian perbuatan ini adalah perbuatan yang seringkali menjadi perbuatan yang mudah dicintai oleh kebanyakan manusia sehingga banyak pengikutnya, ya. Taib, akan mudah sekali diikuti oleh orang banyak. Dan ketika satu keburukan diikuti bagaimana? Ya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang menunjukkan kepada satu keburukan, dia dapat dosanya dan dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut. Ya. Taib, dosanya terus mengalir dari orang-orang lain. Ini berbahaya sekali. Ya, ini sangat-sangat berbahaya karena itu akan dianggap menjadi sebuah tuntunan, dianggap menjadi sebuah ajaran, padahal itu bukanlah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian biasanya orang-orang yang sudah terkena permasalahan seperti ini, dia akan sulit untuk sadar. Ya, dia akan sulit untuk tersadar karena teranggap bahwasanya itu amalan yang baik. Ya. Toh itu kebaikan, kenapa tidak boleh dilakukan? Toh itu ada zikirnya juga, ada memuji Allahnya juga di sana, ya, ada menyebut nama Allahnya juga di sana. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya. Kita balik tanya, kenapa memuji Allah, berzikir kepada Allah harus dikhususkan pada waktu-waktu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berzikir kapanpun, ya, dimanapun, selama itu bukan di waktu dan tempat yang dilarang untuk berzikir di sana. Ya, jangan membatasi dengan waktu-waktu tertentu, apalagi dengan ditambah dengan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Berbahaya sekali. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan kaum muslimin, para duat, para ulama, para ahli ilmu yang menyampaikan tentang perkara seperti ini tidak jarang, ya, mereka menjadi sasaran kebencian dari orang-orang ini. Ya, taib. Padahal yang disampaikan ini apa? Hak. Yang disampaikan adalah satu kasih sayang dari sesama muslim kepada muslim yang lainnya supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang membahayakan, ya, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam neraka, terjerumus taib ke dalam kesesatan yang membuat nantinya akan dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Hanya saja memang terkadang mungkin kita dapati sebagian dari guru-guru kita dengan kalimat yang keras, kalimat yang tegas, yaitu masalah gaya manusia menyampaikan, dan memang harus ada yang menyampaikan dengan tegas. Ya, harus ada yang menyampaikan dengan lantang bahwasanya ini salah, ini perbuatan menyimpang, ya, ini berbahaya. Tapi hanya saja kebanyakan manusia yang tidak menerima, ya, karena permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin tidak kita ketahui di belakang itu semua. Dan yang pasti itu semua adalah menyelisihi, ya, ajaran Nabi SAW, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Bukan termasuk di antara, ya, ajaran Rasulullah SAW. Ya, ini pun yang akan digodakkan oleh iblis dan para syaitan agar manusia, ya, melakukannya sehingga mereka terpalingkan dari jalan kebenaran. Taib. Setelah masalah tauhid akan diserang, kemudian permasalahan tadi, ya, taib, ajaran yang diada-adakan di dalam agama. Kemudian selanjutnya, ya, manusia biasanya oleh iblis akan digiring agar mereka berbuat dosa-dosa besar. Ya, kata Ibnu Qayyim di sini sebutkan langkah selanjutnya mereka akan digiring untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dosa besar. Ya. Tapi oleh karena itu para ulama, ya, banyak Imam Az-Zahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mereka menulis kitab dengan judul kitabnya apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar. Supaya apa? Supaya kita tahu, ya, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Taib. Banyak dosa-dosa besar yang sangat-sangat berbahaya, ya, terutama dosa besar yang berkaitan dengan hati. Kalau syirik sudah jelas, itu syirik sangat-sangat besar sekali dan berbahaya. Kemudian contohnya apa? Ya, riya, sombong, sum'ah, taib, ujub, bangga diri, ya, senang didengar, senang dilihat dari amalan soleh yang dia lakukan. Hati-hati, ini dosa lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada berzina, ya, dan ini sangat-sangat berbahaya. Taib. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita melakukannya. Mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu bukan bagian dari hal sepele, ya. Jelas orang ini musuh Allah. Bahkan dia menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslimin. Ya, ketika kita ada kecintaan kepada orang-orang seperti ini merupakan dosa besar. Ya, ini merupakan dosa yang besar, banyak sekali di antara dosa-dosa besar yang perlu kita pelajari, yang itu merupakan salah satu langkah iblis agar, ya, kita terjatuh ke dalam keburukan, kesesatan yang sangat-sangat berbahaya. Taib. Setelah manusia diajak untuk syirik, ya, dirusak tauhidnya, tidak berhasil iblis misalnya. Diajak manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak berhasil pula iblis. Diajak dia untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar, tidak berhasil juga. Maka selanjutnya iblis akan berusaha untuk membuat manusia melakukan dosa-dosa kecil. Ya, taib. Dosa-dosa kecil banyak, shaghair, ya.
Taib, dari perkara-perkara yang ringan misalnya seperti melihat ya sekilas perempuan yang bukan mahram kita, betul itu dosa kecil ya, bukan termasuk dari dosa besar. Tetapi kalau terus menerus dipelihara ya, dilakukan selama-lamanya, maka kata Nabi SAW ya, salah satu bentuk dosa besar itu adalah dosa kecil yang dilakukan secara israr, terus menerus, tidak ada remnya ya, maka itu akan berubah statusnya menjadi dosa besar ya. Bedanya apa sih dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu bisa diampuni secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak bertaubat ya, bahkan akan terhapuskan dengan sholat, terhapuskan dengan saum, terhapuskan dengan amalan ibadah ya, hal-hal yang lainnya yang itu merupakan amalan soleh. Tetapi kalau dosa besar, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih ada kesempatan ya, walaupun masih ada kesempatan untuk diampuni, tetapi tetap ya tidak semudah diampuninya dosa-dosa kecil. Taib ya. Lalu bagaimana cara kita memandang sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain? Bagi mereka tidak ada perbedaan. Mau dosa kecil, mau dosa besar, semuanya dianggap sesuatu yang berbahaya, tidak didekati sama sekali. Ya. Taib. Hendaknya kita pun demikian ya, terhadap dosa-dosa kecil jangan sampai kita menganggap remeh, dan dosa-dosa besar jangan sampai ya kita pun terjerumus ke dalamnya, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Taib ya. Kemudian ketika syaitan tidak berhasil juga di dalam dosa-dosa kecil ya, seorang muslim misalnya dia kokoh kuat, tauhidnya kuat, dia tidak mudah terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang diada-adakan yang baru di dalam ajaran agama Islam. Kemudian dia pun tidak mudah untuk dijerumuskan ke dalam dosa besar, dia pun tidak mudah untuk dijerumuskan ke dalam dosa-dosa kecil ya. Maka langkah syaitan yang selanjutnya, kalau masih mentok juga, belum habis dia akan berusaha membuat seorang muslim banyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Taib. Perkara yang mubah bagaimana hukumnya? Ya, mubah sebagaimana namanya mubah. Mubah itu artinya adalah diperbolehkan ya. Satu hal yang bukan haram, bahkan tidak makruh. Taib. Itu hal-hal yang mubah. Akan tetapi hal-hal yang mubah kalau terus-menerus dilakukan, yang ini salah satu bisikan syaitan kepada manusia. Gak apa-apa, itu mubah, boleh kok, lanjutkan terus, lakukan terus ya, diperindah oleh mereka. Akhirnya seorang muslim ketika dia terus-menerus melakukan yang mubah ya, maka dia akan kehilangan waktu yang seharusnya dia bisa melakukan perkara yang sunnah, bahkan dia bisa melakukan perkara yang wajib. Dan ketika yang wajib sampai tertinggalkan gara-gara perkara yang mubah, maka dia terjatuh ke dalam dosa ya, karena meninggalkan yang wajib hukumnya dosa. Kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa, tetapi dia kehilangan keutamaan. Tapi kalau yang wajib sampai ditinggalkan, maka dia berdosa ya, gara-gara saking enaknya taib kehidupan sehari-harinya untuk bercengkrama, mengobrol dengan sesamanya ya, atau dia melakukan perkara-perkara mubah apapun itu. Akhirnya dia lupa bahwasanya ya ada orang tua yang seharusnya dia hubungi, ada orang tua yang seharusnya dia telepon dia, orang tuanya tersebut dihibur, ditanya keadaannya bagaimana. Itu merupakan kewajiban. Ingat, kewajiban seorang muslim adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya. Demikian pula tentang keluarganya dan lain sebagainya, banyak hal. Jadi jangan sampai perkara-perkara yang mubah membuat kita terhilangkan atau terhindarkan dari perkara-perkara yang baik ya. Baik itu sunnah ataupun yang wajib. Kalau wajib maka sangat-sangat berbahaya ya. Ya. Kemudian kalau seandainya yang mubah pun tidak mampu, akhirnya seorang muslim ya, dia kuat misalnya ya, dia ini kuat di dalam permasalahan seperti ini, dia selalu berisik sekali motornya ya. Nah, sampai mana tadi? Yang mubah ya. Nah, seandainya seorang muslim dia mampu untuk menjaga dirinya untuk tidak berlebih-lebihan di dalam permasalahan yang mubah ya, seorang muslim mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan yang mubah secara berlebih-lebihan. Maka syaitan tidak akan berhenti di sana, iblis tidak akan berhenti di sana ya. Nanti ketika dia akan melakukan perkara-perkara yang baik, nah kita pun harus hati-hati di sini ya. Ingat, salah satu kaidah di dalam syariat kita, kalau kita dihadapkan kepada beberapa kebaikan ya, maka kita harus pilih yang terbaik terlebih dahulu untuk kita lakukan daripada yang di bawahnya ya. Pilih untuk melakukan yang lebih baik daripada yang di bawahnya. Ya, misalnya ya, seseorang dihadapkan kepada amalan ketika misalnya
satu waktu apakah dia dipilih harus menuntut ilmu agama, belajar ke majelis taklim, ya, atau misalnya dia bersedekah, ya. Taib, uangnya ini dipakai kemana nih kira-kira? Jelas yang lebih utama apa? Menuntut ilmu agama, ya, karena dengan menuntut ilmu agama dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Nah, hal-hal seperti ini penting bisa diketahui oleh setiap muslim, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama untuk dirinya. Dan syaitan biasanya akan mengkaburkan ini, ya. Seharusnya dia melakukan amalan yang lebih baik, maka dia terjatuh ke dalam amalan yang kurang afdol daripada yang lebih baik tersebut, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Taib, di mana seorang muslim hendaknya dia memperbanyak ilmunya supaya bisa mengontrol hal-hal seperti ini, karena ini pun termasuk dari tipu daya syaitan, ya. Syaitan kalau gak ridho, taib, syaitan itu tidak ridho seorang muslim yang melakukan hal yang bermanfaat dan manfaatnya itu besar bagi dirinya. Kalau perkara-perkara seperti tadi, dari mulai kesyirikan, kekufuran, ya, perbuatan yang baru di dalam agama, dosa-dosa, tidak mampu diajakkan kepada seorang muslim, maka setidaknya hal yang bermanfaat pun akan dikurangi oleh iblis. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara-perkara yang seperti itu. Taib. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui pula, yaitu tadi 6 langkah-langkah iblis dan syaitan, ya, dalam untuk memalingkan manusia dari kebaikan-kebaikan. Taib. Kemudian di sana pun ada pintu-pintu, ya, pintu-pintu masuk, jalan masuknya syaitan dan iblis yang biasanya, ya, banyak manusia yang lemah untuk tidak menjaga pintu-pintu ini. Mereka lengah, ya, sehingga hatinya kadang-kadang terserang dengan dari pintu-pintu ini, sehingga akhirnya dia pun mengikuti langkah-langkah syaitan yang tadi kita sebutkan. Taib. Yaitu apa yang pertama, ya, disebut oleh para ulama di antara perkara yang berbahaya yang biasanya menjadi pintu masuk syaitan untuk merusak diri kita, yaitu apa? Sifat hasad dan dengki, ya. Mudahnya manusia untuk hasad kepada sesama muslim. Taib. Biasanya nih kehidupan Islamnya sudah bagus, ya. Taib, dia rajin taklim, dia rajin melakukan kebaikan-kebaikan, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, teman-temannya pun adalah orang-orang yang baik. Taib. Nah, ini syaitan akan mencari celah gimana caranya agar dia terjatuh ke dalam keburukan. Salah satu pintu yang berbahaya apa? Hasad dan dengki, ya. Kadang-kadang taib, syaitan akan membisikkan kepada kita, lihat tuh si fulan, ya, si bapak fulan sekarang sudah bisa begini, sudah bisa begitu. Taib. Padahal kamu bisa lebih bagus daripada dirinya, ya. Tapi ini bahaya ini, ya. Taib. Harusnya bagaimana? Orang lain punya kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Senang, bahagia, ya. Sesama muslim punya kebaikan apapun, mau kebaikan dunia, mau kebaikan akhirat, mau dia punya harta yang baru misalnya, harta yang melimpah, atau dia punya amalan yang bagus, yang soleh, taib, ya, atau dia lebih diterima misalnya oleh sebagian masyarakat yang lain sedangkan kita tidak, taib, harusnya kita bersyukur, ya, saudara kita memiliki kebaikan tersebut. Sedangkan syaitan ini akan berusaha untuk membuat kita benci kepada orang lain. Nah, hati-hati di sini. Taib. Kalau sudah mulai muncul perasaan-perasaan hasad, dengki, ya, hasad itu apa? Di antara artinya menginginkannya seorang untuk kebaikan orang lain hilang, ya, dan dia mendapatkan kebaikan tersebut. Itu hasad. Taib. Ada yang dinamakan ghibthah. Ghibthah adalah ingin memiliki kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kebaikan tersebut tidak ingin hilang dari orang lain tersebut. Nah, kalau ini bagus. Artinya apa? Termotivasi, ya. Orang lain rajin amal solehnya, waduh, saya pun pengen seperti bapak itu, ya. Akhirnya dia pun termotivasi untuk beramal soleh yang sama. Itu bagus. Tetapi kalau dia hasad, ya, ini kok senang sekali berbuat kebaikan, ya, sehingga dia lebih dipuji oleh orang-orang misalnya, sedangkan saya tidak. Akhirnya dihalang-halangi orang ini dari berbuat kebaikan. Nah, ini hasad. Ini merupakan langkah syaitan. Ini pintu syaitan untuk merusak diri kita. Hendaknya kita berhati-hati. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ya, yaitu apa? Berhati-hatilah dari pintu yang kedua, yaitu apa? Al-ghadab, marah, ya, tidak menjaga emosi. Taib. Ketika seorang manusia tidak menjaga emosinya, ya, maka sangat mungkin syaitan akan masuk ke dalam dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billahi." Taib. A'udzu billahi minasyaitan. Ya. Maka ketika seorang marah, hendaknya dia mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung dari syaitan. Ya, berarti apa? Marahnya seseorang itu adalah salah satu ciri atau tanda-tanda ada gangguan syaitan kepada dirinya. Kalau dia tidak mampu mengontrolnya, ya, maka hendaknya kita harus berhati-hati dalam perkara ini.
Taib. Kemudian pintu yang selanjutnya ya, yang hendaknya kita berhati-hati pula adalah kecintaan kita untuk membagus-baguskan tempat kita tinggal. Nah, ini disebutkan, tapi pintu-pintu ini disebutkan di dalam kitab Minhajul Qasidin ya. Tapi bagi antum yang mau meroja silakan di sana ada. Nah, yang ketiga ini adalah senang menghiasi tempat tinggal. Ya, memperbagus pakaian, perabot yang pada hakikatnya itu bukanlah apa? Bukanlah penting ya, satu hal yang penting. Taib. Kenapa? Karena dari sana biasanya muncul apa? Perasaan bangga diri, sombong ya. Perasaan ingin lebih meninggikan diri daripada yang lain, merasa bangga punya hal yang lebih bagus daripada yang lain ya. Kendaraan misalnya kita miliki, taib, padahal masih bagus kendaraan kita ya, tetapi kita ganti dengan yang lainnya padahal tidak benar-benar butuh, tidak benar-benar perlu. Hati-hati. Tapi hati-hati jangan sampai di sana ternyata ada pintu masuk syaitan untuk membuat kita ujub, bangga diri, sombong dan lain sebagainya. Taib. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, ketika di antara kisah tentang beliau ketika beliau mau meninggal ya, taib, beliau itu melihat iblis di hadapannya. Ya, kata iblis apa? Ya Ahmad futtani, wahai Ahmad engkau berhasil menghindariku, kata iblis kepada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Lah, tidak, aku belum berhasil ya. Aku belum berhasil menghindarimu. Taib. Sampai 3 kali Imam Ahmad mengatakan demikian. Taib. Kata Imam Ahmad ya. Jadi kelihatan ini sama anaknya beliau, Abdullah ibn Imam Ahmad ya. Kata Abdullah, wahai ayah, kenapa engkau mengatakan la ba'd, tidak belum. Sampai 3 kali Imam Ahmad mengatakan. Kata Imam Ahmad, aku melihat iblis. Ya, dia menggigit jarinya sambil mengatakan, aku tidak berhasil menyesatkanmu wahai Ahmad, kata iblis. Kata Imam Ahmad, tidak, belum. Kau belum betul-betul gagal. Masih ada kemungkinan kau menyesatkanku, kata Imam Ahmad. Sampai 3 kali. Kata para ulama, kenapa? Ya, karena Imam Ahmad tidak mau lengah dari iblis. Ya, Imam Ahmad tidak mau lengah sedikit pun dari iblis. Kalau Imam Ahmad membenarkan apa kata iblis, iya iblis, engkau telah benar, aku telah berhasil menghindarkan dirimu, beliau akan terjatuh ke dalam sikap sombong, iya, merasa bangga berhasil melewati iblis, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Dan seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang yang luar biasa ya, tidak tertipu dengan tipu daya tersebut. Tapi oleh karena itu sama, kita pun jangan sampai demikian adanya ya. Jangan sampai kita mudah tertipu dengan tipu daya iblis. Tapi intinya jangan sampai terpelihara sifat-sifat sombong ya. Tapi betul di sana ada sebuah amalan apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya. Salah satu ibadah kita bilang sama orang, alhamdulillah Allah berikan kepada saya kemudahan untuk umroh, untuk haji misalnya. Allah berikan kepada saya kemudahan untuk membeli kendaraan yang baru, untuk membangun rumah, renovasi dan lain sebagainya. Boleh. Akan tapi hati-hati, ini tipis dengan sombong. Ya, amalan ini begitu tipis bedanya dengan sombong. Ya. Jangan sampai hati kita tertipu dengan perbuatan tersebut sehingga akhirnya kita terjerumus ke dalam sombong. Nah, ini itu berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu jangan sampai ya kita ya lengah di dalam menjaga pintu yang satu ini. Baik. Kemudian yang keempat, pintu yang keempat adalah terlalu banyak makan. Ya, tidak menjaga asupan terhadap perut kita. Baik. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, fa inna aktsarahum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Ya, hati-hati, ini ada apa? Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia yang paling sering kenyang di dunia, ya maka dia adalah orang yang akan paling lama laparnya di akhirat. Taib. Ya, tentu saja manusia paling kenyang di dunia siapa? Mereka yang apapun dimasukkan ya, tidak peduli mau halal mau haram dimasukkan ke dalam perutnya. Taib. Tidak peduli apakah dengan makan yang terlalu banyak ini ada mandorot atau tidak, dia terus makan terus. Nah, ini berbahaya, hati-hati. Nanti kita menjaga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya. Taib. Hati-hati dengan perut kita. Taib, jangan sampai kita terlalu banyak, apalagi kalau kita tahu ini akan berbahaya ini kalau terlalu banyak. Ya, akan membuat kita lemas badan, ya, akan membuat kita lemah dari beribadah dan hal-hal yang lainnya. Taib. Semoga Allah menolong kita semua. Kemudian yang kelima yaitu taib, sifat tamak. Ya. Pintu yang kelima yang bisa membuat syaitan masuk ke dalam diri kita adalah ketika seseorang memiliki sifat tamak.
Ya, tamak itu bahasa kita, bahasa Arabnya mirip tomak namanya. Ya, kalau dari bahasa Arabnya. Ya, itu apa? Apapun ingin dimiliki, ya. Taib. Dia akan berlebih-lebihan. Ya. Dan dalam hal ini pun satu hal yang perlu kita perhatikan, ada juga sifat berlebih-lebihan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi berlebih-lebihan kepada orang lain. Ya. Berlebih-lebihan kepada orang lain di dalam memuji misalnya, itu pun satu hal yang berbahaya. Ya. Jangan demikian adanya. Ya, tamak itu berlebihan. Berlebihan kepada diri sendiri tidak boleh, demikian pula kepada orang lain. Dalam meninggikan seseorang, menuduhkan seseorang, ya, meletakkan pujian bagi mereka, jangan berlebih-lebihan. Taib, karena itu sangat-sangat berbahaya sekali, bahkan ya bisa terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Taib. Betul, sesama muslim harus saling menghormati. Apalagi ada kaitannya sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, di antara kebaikan muslim itu adalah menghormati yang lebih tua atau menghormati yang lebih tinggi kedudukannya, ya, mereka yang lebih berilmu, misalnya guru-guru kita, tapi para ulama, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita muliakan mereka, tetapi jangan berlebihan, ya. Jangan sampai kita malah menjerumuskan mereka kepada keburukan-keburukan. Jaga semuanya, jangan terlalu taib, berlebih-lebihan di dalam muji dan hal-hal yang lainnya. Dan ini para ulama biasanya demikian. Taib, ya. Mereka tidak senang dipuji, mereka tidak senang untuk diberikan gelar-gelar yang berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Karena mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita di dalam memperlakukan jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Taib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, ya. Salah satu perkara Bapak-bapak sekalian, ada salah satu amalan, ya, di tengah-tengah kita yang sebetulnya itu tidak baik, tapi teranggap baik. Terus orang-orang Sunda nih, ya, atau mungkin di Indonesia secara keumuman lah, yaitu apa? Membungkukkan badan ketika lewat. Taib. Hati-hati Pak, hati-hati. Pernah ini terjadi kepada Rasulullah SAW. Ada ada seorang sahabat yang melakukannya. Kemudian sahabat yang satunya bertanya kepada Rasulullah, bolehkah seperti itu? Kata Rasulullah, tidak boleh. Ya, ruku itu hanya engkau peruntukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Ya. Taib. Kenapa? Ini terkandung penghambaan. Meskipun mungkin banyak yang membantah, ya, banyak yang bantah, kan nggak maksud beribadah, nggak maksud begini, bagaimana saya bisa menghormati orang lain? Ada yang mengatakan demikian, nanti saya akan dinilai kurang beradab. Tidak usah dibenturkan dengan hal tersebut. Gampang, kalau kita mau beradab sama orang banyak caranya, bukan hanya dengan cara itu saja, ya, dengan kita menyalaminya, dengan kita mendoakannya, dengan kita tidak mengangkat suara kepadanya, itu bukanlah, ya, bentuk hal yang tidak beradab. Bisa kita beradab dengan cara seperti itu. Taib, ya, tetapi membungkukkan badan ini berbahaya, ya, karena ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Bahkan sebagian orang-orang mengatakan, ya, salah satu warisan amalan tersebut, perbuatan tersebut adalah datang dari orang-orang Jepang katanya. Dahulu orang Indonesia waktu masih dijajah oleh orang-orang Jepang, mereka seringkali diperintahkan untuk membungkukkan badan. Ya, dan membungkukkan badannya itu mengarah ke mana? Ke arah matahari. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi memang ini warisan dari peribadahan orang-orang kafir. Hati-hati. Ya, meskipun kita tidak berniat melakukannya, kalau kita punya kemiripan, ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Dan itu jelas ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya. Kemudian salah satu perkara yang berbahaya yaitu apa? Yaitu merupakan pintu masuk syaitan juga. Yang keenam adalah sifat tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa di dalam menentukan, ya. Sering-sering kita bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala, beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi demikian pula sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menentukan sesuatu, beliau akan bermusyawarah dengan para sahabatnya, meminta pendapat kepada sahabat-sahabat terbaiknya, ya. Tapi itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergesa-gesa, ya, tidak mudah untuk menentukan sesuatu. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi alaihi wasallam, ya, at-ta'anni minallah wal 'ujlatu minasyaitan. Sifat hati-hati itu datang dari Allah, adapun sifat tergesa-gesa itu datang dari asyaitan. Taib. Kemudian pintu yang selanjutnya adalah hubbud dunya, kecintaan seseorang terhadap harta dunia, ya. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, ya, kurang lebih maknanya bahwasanya perkara yang berbahaya ketika seorang takut miskin, cinta dunia. Taib. Ini sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Dari sanalah syaitan akan banyak menghembuskan ajakan-ajakannya kepada manusia. Kalau sudah cinta dunia berlebih-lebihan, kadang-kadang sholat pun dia bisa tinggalkan, ya, dengan dalih apa? Sedang kerja, sedang meeting, ya.
Kalau sudah saking cintanya dia kepada dunia, akhirnya apa? Berbagai macam amalan dia tinggalkan. Ya seperti tadi, karena kalau saya tidak melakukan ini saya bisa dipecat dari pekerjaan saya, kata mereka. Nanti siapa yang kasih makan anak saya? Allah yang kasih makan. Ya. Kenapa begitu pusingnya orang-orang zaman sekarang terhadap perkara seperti ini? Toh dia pun dari kecil sampai besar bukan karena usaha dia sendiri, ya. Semuanya itulah pemberian Allah. Anak-anaknya, istrinya bisa makan bukan karena usaha dia, semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Kenapa kita nggak mau taat sama Allah? Ya, kenapa dia melupakan Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia untuk sujud, untuk sholat, untuk ibadah sesuai dengan tepat waktunya. Taib. Itu perkara yang berbahaya. Oleh karena itu cinta dunia bisa membuat seseorang ya terhindarkan atau masuk ke dalamnya ya syaitan ke dalam dirinya. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya sifat ta'assub, fanatik buta. Nah, ini pun berbahaya. Ya. Sifat fanatik buta terhadap satu golongan tertentu. Taib, biasanya ini akan membuat syaitan mudah untuk mengatur dia kepada keburukan-keburukan yang lainnya yang banyak. Ya. Maka sebagai seorang muslim, kalaupun kita fanatik, maka fanatik kita kepada siapa? Kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada kata fanatik kepada salah satu ulama tertentu, kepada salah satu ustadz tertentu, kepada golongan tertentu, tidak ada. Ya. Kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun selain mereka, ya ucapan mereka bisa diambil, bisa dibantah, bisa tertolak. Ya, ada salahnya. Selain Allah dan Rasulnya, maka manusia terkadang-kadang salah. Para sahabat pun beberapa pendapat-pendapat ijtihad mereka, ada beberapa yang menyelisihi dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita ikuti perintah Nabi SAW dengan tanpa mengurangi ya penghormatan kita kepada orang-orang yang soleh tersebut, seperti para sahabat, para ulama, ya orang-orang yang memang berpegang teguh, berusaha untuk mengerjakan Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang mereka tergelincir kepada kesalahan-kesalahan, ya. Maka ya kita memaafkan kesalahan tersebut, maksudnya kita memberi uzur kesalahan tersebut dan kita tetap menghormati keadaannya sebagai seorang alim ulama. Lain halnya ketika mereka ya bukan orang yang terkenal sebagai yang pengikut ajaran Nabi SAW. Dia tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seringkali yang diucapkan hawa nafsu, seringkali yang diucapkan adalah kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Maka ini sudah tidak beres dari awal, ya. Ketika dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka jelas dia adalah penyelisih, ya. Ketika dia mendakwahkan isi penyelisihannya, maka harus dibantah, harus diterangkan kepada manusia, harus diingkari, karena itu sangat-sangat berbahaya. Lain halnya ketika memang salah dia di dalam mengambil pendapat sebagaimana sebagian para ulama, maka kita memberikan uzur kepada mereka, ya, itu ijtihad. Tetapi dalam perkara-perkara yang tidak bisa berijtihad di dalamnya, maka ya kita harus katakan yang mana yang hak itu adalah satu kebenaran. Ya. Kemudian berhati-hati pula ya sebagaimana di antara waswas syaitan tadi kita sempat singgung tentang permasalahan pertanyaan terhadap kaifiyah, ya, memikirkan zat Allah, menanya-nanyakan seperti apakah zat Allah. Ini satu hal yang tidak dibebankan dan tidak diperintahkan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk memikirkan tentang keputusan atau ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ini pintu masuk syaitan, hati-hati, ya. Hati-hati, ada orang yang dia bertanya-tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Allahu Akbar. Kita tidak diperintahkan ya untuk mempertanyakan tersebut. Kita hanya diperintahkan apa? Sami'na wa ata'na. Ya, cukup kita dengar, kita taat. Apapun kata Allah, maka kita tidak terlalu mempedulikan bagaimana itu. Yang penting kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taatnya kita sudah benar kepada Allah Subhanahu wa taala selamat hidup kita. Tetapi ketika sudah mulai banyak mempertanyakan hal-hal seperti ini, tidak jarang banyak orang-orang terjatuh ke dalam ateisme misalnya. Ya, hilang agamanya. Ya sudah, kalau seperti itu bagaimana? Ya, dia binasa selama-lamanya, waliyadzubillah. Maka dari itu hendak kita berhati-hati. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, yang terakhir dari pintu-pintu masuk syaitan adalah su'udzon, ya. Mudah berprasangka buruk. Hati-hati. Ini pun satu hal perkara yang perlu kita jaga. Ya, jangan sampai kita orang-orang yang gampang berprasangka buruk. Ya, sebagian dari prasangka adalah prasangka yang inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari prasangka adalah dosa. Itu apa? Prasangka yang buruk. Ketika kita melihat satu hal, ya jangan dulu berprasangka buruk. Kita berikan uzur kepada, apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada para ulama, orang-orang yang soleh, ya. Ketika terlihat keburukan dari mereka, jangan langsung kita mencap buruk, ya.
Taib, harus kita berhusnudzon. Apalagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tabaraka wa taala, ya kita harus selalu husnudzon kepadanya. Taib. Apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya pasti baik. Taib. Bagi Allah pasti baik, meskipun mungkin terlihat musibah, terlihat bencana, terlihat kezaliman bagi kita. Taib. Akan tetapi pada hakikatnya nggak boleh kita mengatakan Allah zalim, nggak boleh. Allah jelek, nggak boleh. Tetapi kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka itulah ya pintu-pintu yang bisa masuk ke dalam diri kita, ya ketika seseorang tidak menjaganya dengan baik, lengah dari hal tersebut, dia akan masuk ke dalamnya tipu daya syaitan dan iblis, sehingga dia akan terjauhkan dari jalan yang lurus, sebagaimana itu janji iblis ya untuk menjauhkan manusia dari jalan-jalan yang lurus. Taib. Ya, kalau mau di murojaah silakan murojaah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Taib, ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Taib, ada pertanyaan di sini, ya. Apa Ustaz izin bertanya, apakah kalau bersalaman sesama jenis dengan mencium tangan apakah diperbolehkan? Taib, di sini khilaf para ulama. Ya, di sini khilaf para ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Nah, di sini kita harus lihat tujuan dari mencium tangan ini apa. Kalau seandainya untuk sifatnya seperti dari anak ke orang tua, ya, menunjukkan rasa kasih sayang dan cintanya, taib, maka itu tidak mengapa. Ya, hal tersebut tidak mengapa. Tetapi kalau di dalamnya terkandung pengagungan yang berlebih-lebihan, apalagi dengan ada anggapan kalau mencium kita dapat barokah, taib, nah ini harus dihindarkan. Ya, ini perkara yang harus dihindarkan. Taib. Ya, kalau kita lihat sikap para ulama demikian, mereka tidak mau mencium tangan-tangan mereka dicium. Ya. Ya, mereka tidak mau bermudah-mudahan memberikan tangannya untuk dicium, kecuali ya sebagaimana kita ketahui ya sebagian orang-orang yang menganggap dirinya wali, ya hal-hal demikian itu sangat-sangat berbahaya sekali. Taib. Karena seorang muslim, ya, mereka itu tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, tidak. Ya. Yang namanya wali itu orang-orang tawadhu. Ya, bukan orang yang kalaupun seandainya dia mengetahui ada kewalian di dalam dirinya, taib, dia tidak akan cerita-cerita ke orang-orang, dia akan sembunyikan, ya, hanya untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Taib, ya. Kalau dia dapat karomah misalnya, dia punya karomah nih, seorang wali tidak akan mudah untuk menceritakan. Kenapa? Karena berbahaya, ya. Apalagi zaman-zaman sekarang mudah sekali terkena sikap berlebih-lebihannya, sikap gulu terhadap sebagian kaum muslimin. Taib, ini perlu diperhatikan. Kalau seandainya dari anak ke orang tua itu diperbolehkan, ya, itu salah satu yang diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya dikhawatirkan taib akan terjatuh ke dalam keburukan-keburukan tadi, maka ahsan lebih baik ditinggalkan, ya, sebagaimana ini dinasihatkan oleh sebagian para ulama. Taib. Barangkali ada yang tanyakan lagi? Maka yang tadi kan semacam tadi berjabat tangan atau salaman kepada orang tua, apa kita diperbolehkan juga untuk membungkukkan kepala kita terhadap orang tua? Segitu aja tadi. Masya Allah. Kalau wallah alam ya, yang sering anda dapatkan dari para masyayikh, kalau sampai membungkukkan badan itu yang tidak boleh, ya. Tapi para masyayikh itu kalau melihat kita itu sering kali mereka mengingkari betul, ya, karena memang ini sudah sering kali diamalkan ya oleh kita lewat dengan membungkukkan badan, maka itu satu hal yang tidak diingkari. Wallah alam, kalau hanya sekedar menganggukkan kepala seperti itu maka tidak terkandung hal yang dilarang di sana, ya. Wallah alam, ya. Kalau hanya sekedar menundukkan kepala, hanya mengangguk lah ya seperti itu dia mengapa. Tapi kalau ingin lebih semangat lagi ya kita ganti dengan kita memeluknya kalau ke orang tua, ya. Tapi boleh mencium tangan seperti tadi. Jadi mau membungkukkan badan pun bukan karena memang mau membungkukkan badan, tapi karena memang kita mau mencium tangan ke tangan orang tua kita, ya. Tapi dengan kita memeluknya, kemudian kita berusaha untuk mendengarkan ucapannya, kan biasa orang tua senang didengarin, ya. Tapi senang dia berduduk berlama-lama dengan kita untuk berbicara kepada kita. Kita bisa ganti dengan hal-hal seperti itu, insyaallah. Itu tidak menyelisih syariat. Tapi wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Mangga Bapak.
kalau nggak salah ada dua golongan ahli kakak yang Rasulullah belum pernah lihat, antara orang mukmin dan wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, maksud daripada wanita berpakaian tapi telanjang itu penjabarannya seperti apa? Taib. Ya, kata Rasulullah SAW, kasiyatun ariyat. Mereka ini berpakaian tapi telanjang, ya. Taib. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut al-ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti punuk onta, ya, yang bengkok. Taib. Ya, yang disanggul, sebagian yang mengatakan yang disanggul, termasuk di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Taib. Intinya di sana adalah pakaian-pakaian yang dipakai akan tetapi tidak menutupi auratnya, ya, sehingga tetap dia terhukumi sebagai seorang yang telanjang meskipun dia memakai pakaian, ya. Ketika pakaian seorang muslimah tidak menutupi auratnya, maka itu akan membuat dia terhukumi seperti seorang yang telanjang. Maka itu hendaknya kita berhati-hati, ya, kepada istri kita, anak perempuan kita, adik kakak perempuan, perhatikan pakaian-pakaian mereka. Dan ini satu hal yang banyak kita lihat zaman sekarang, ya. Orang-orang zaman sekarang, apalagi qadarullah masyafa'al, ya, kaum muslimah zaman sekarang itu mereka mudah sekali untuk menanggalkan, ya, pakaian mereka untuk memperlihatkan aurat-auratnya. Maka ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, beliau tidak pernah melihat zaman dahulu. Ya, di zaman Nabi ini tidak pernah ada. Akan tetapi ini akan ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara tanda-tanda kenabian beliau, ya, bahwasanya akan datang satu zaman di mana akan ada manusia, terkhususnya para wanita, yang mereka berpakaian tetapi pakaiannya tidak menutupi auratnya, ya. Sehingga penting bagi kita mempelajari fikih pakaian para wanita, ya, supaya perempuan-perempuan yang hidup bersama dengan kita, di bawah tanggung jawab kita, mereka semua selamat, seperti itu. Taib. Cukup insyaallah Bapak-bapak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengumpulkan kita di masjid ini saja, dan Allah Tabaraka wa taala terus mengumpulkan kita sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, wallahu. Oh, mangga Ibu. Ada yang bertanya. Gimana Ibu? Apa? Oh, cium tangan kepada suami. Itu termasuk boleh, ya. Kepada suami termasuk yang diperbolehkan, ya. Kalau ke suami termasuk apa, ya, istilahnya menunjukkan kecintaan lah, ya. Kalau tujuannya menunjukkan kecintaan, tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang, itu boleh. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat, ya, di Yaman, di Saudi, wallahualam mungkin sama kayaknya. Itu biasanya yang cium tangan itu siapa? Dari orang tua ke anak-anak kecil biasanya, ya. Anak-anak kecil itu diambil tangannya kemudian dicium oleh mereka. Untuk apa? Menunjukkan kasih sayang, ya, dalam rangka untuk menunjukkan kasih sayang, maka itu diperbolehkan. Sama dari istri kepada suami, itu satu yang diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam. Asal niatannya jangan untuk meninggikannya, untuk mengibadahi, ya, untuk menghormati yang berlebihan, enggak, tetapi untuk menyayangi, untuk mencintai, seperti itu. Cukup Ibu, ya, insyaallah, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.